sekalian rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Karena sampai detik ini kita masih merasakan kenikmatan hidayatul taufik. Yang mana hidayatul taufik ini tidak didapatkan oleh orang yang sangat disayangi oleh Nabi. Sinten? Pamannya gitu. Nabi SAW sangat sayang sekali sama pamannya, Pak. Yaitu Abu Thalib. Di mana Abu Thalib ini, subhanallah, sangat berusaha membela Nabi SAW dalam menyebarkan dakwah. Bahkan kalau sampai ada yang menyakiti Nabi, Abu Thalib garda paling depan untuk membela Nabi SAW. Singkat cerita, Abu Thalib jatuh sakit. Yang mana sakit ini membawa beliau meninggal dunia. Ketika sakit parah, Nabi SAW mengunjungi pamannya yang tersayang ini. Ketika sudah sampai di tempat kediamannya Abu Thalib, ternyata di situ sudah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Jadi Nabi sudah sampai, jebule wis kedisitan sama dua dedengkot kafir Quraisy. Maka ketika itu Nabi SAW pun duduk di sampingnya paman beliau, lalu mengajak pamannya untuk masuk Islam. Beliau mengatakan kepada pamannya, "Ai ammi, wahai pamanku tersayang, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku tersayang, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat tersebut aku bisa menjadikannya sebagai hujah, aku bisa menolongmu di hadapan Allah nanti. Subhanallah, udah dikasih janji seperti itu sama Nabi. Ketika Abu Thalib mau mengatakan itu, dipotong, disela oleh temannya ini yang buruk. Ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, targhabu an millati Abdul Muthalib, apakah kamu sudah benci dengan agama nenek moyangmu? Ragu dia. Dia mikir karo kancane. Ki kancane nyong ya. Tapi apa ponakane ya? Nabi akhirnya mengajak lagi, "Ay ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah." Wahai pamanku tersayang, katakanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang aku bisa menolongmu di hadapan Allah nanti. Terus Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah menyela lagi. Dan begitu seterusnya hingga pada akhirnya Abu Thalib mengatakan, "Ana ala millati Abdul Muthalib." Aku beriman di atas agama nenek moyangku, agamanya Abdul Muthalib. Langsung mati. Ketika itu juga jemaah sekalian, Nabi SAW sangat sedih luar biasa. Kenapa sedih? Karena pamannya yang tersayang, pamannya yang tercinta, yang selama ini menolong dakwah beliau, meninggal di atas kekafiran. Berarti nggak akan ketemu lagi di akhirat nanti. Maka ketika itu Nabi SAW langsung mengatakan, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wahai pamanku, aku pasti akan memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Jadi pada saat itu belum turun ayat yang melarang orang-orang muslim mendoakan orang-orang kafir.
Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berazam seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat 113 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan kepada nabinya, "Maka lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin." Gak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memintakan ampunan kepada orang-orang musyrik. Jadi di ayat ini Pak Bu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, larangannya langsung untuk nabi dan orang-orang yang beriman. Berarti kita dilarang mendoakan orang-orang kafir kalau mereka sudah meninggal. Kalau masih hidup gimana Ustaz? Doakan supaya mendapatkan hidayah. Walau kanu uli kurba, meskipun orang-orang kafir tersebut merupakan dari keluarga dekatnya, jangan doakan. Min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah kalian mengetahui bahwasanya mereka ini adalah orang-orang penghuni neraka jahim. Al-Quran surat At-Taubah ayat 113. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Setelah ayat itu turun, maka turun lagi ayat yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bisa memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah, Dia yang paling paham, Dia yang paling tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Al-Quran surat Al-Qasas ayat 56.